Dampak yang kerasa sih, yang paling kerasa tuh pas ayah meninggal, yang paling kerasa tuh. Karena di satu sisi waktu itu bareng sama ayah masuk rumah sakit. Ya, ini penyakit sih bisa sembuh. Ya jangan ngerasa sendiri aja, karena banyak orang yang support. Nama aku Fauzan Mawan, bisa dipanggil Ucing, kalau nggak Uci. Nama saya Faris Arif Rasyad, panggilannya Faris. Kesibukan sekarang lagi ngurusin bisnis keluarga. Sepenggal merupakan ruang yang disediakan bagi orang-orang yang ingin menumpahkan keluh kesah ataupun kisah-kisah yang mereka miliki mengenai suatu tema tertentu. Teramat bahagia, beri ruang dapat membagikan perspektif dan pendapat mereka. Hingga kini bisa berlabuh padamu, kita dan ruang-ruang lainnya. Peluk hangat, sepenggal. Momen berkesan selama pandemi ini tuh yang pertama sih bisa lebih kumpul sama keluarga. Karena pandemi ini kan kita disuruh pulang ke rumah masing-masing, jadi nggak ada kegiatan, ya sering ketemu aja sama keluarga, sama teman-teman. Ada sih kalau perubahan, kan kita jadi lebih kan kita ada punya teman-teman kampus gitu kan, jadi kan buat komunikasi, buat main lagi, buat ngumpul lagi sama teman-teman kampus kan jadi susah, jadi serba virtual lah sekarang. Perubahan pandemi yang paling dirasain tuh kayak ya sekarang lah ya, yang kerasa tuh ya pertama kehilangan sosok ayah lah gitu. Yang pertama kali yang terpikirin ini sih kayak pertama kaget. Kalau pertama kali sih pasti kaget ya, kaget terus nggak nyangka, karena kan sebelumnya tuh teman-teman aku kan kayak wanti-wanti untuk hati-hati gitu, maksudnya kayak kalau lu mau main atau lu mau ini, ya lu harus diam dulu di rumah selama 2 minggu, tapi pada akhirnya malah gue yang kena. Awalnya teman-teman gue tuh pada kesal juga sama gue. Kenapa lu nggak cerita dari awal gitu? Kenapa lu malah pendem sendiri? Ada beberapa orang sih yang ibaratnya kayak memberikan kabar atau isu yang hoax gitu tentang saya gitu. Terutama ya saya dan keluarga saya gitu, dan ada juga beberapa ada juga teman-teman saya terus saudara saya juga yang menyupport saya dengan ayo semangat gitu, kamu bisa sembuh dengan bisa sembuh dari COVID-19 gitu. Dampak yang kerasa sih, yang paling kerasa tuh pas ayah meninggal, yang paling kerasa tuh. Karena di satu sisi waktu itu bareng sama ayah masuk rumah sakit. Bareng lah, satu gedung, dan di situ juga momen-momen terakhir ngobrol tuh ya ayah sempat ngobrol gini kan, Dek, makanan di rumah sakit kayak enak ya, pingin cepet-cepet keluar dari rumah sakit. Dampaknya dari sosial tuh ya banyak ngehujat keluarga gua, ngehujat teman-teman gua, apalagi ngehujat gua gitu, sampai ada kan, karena di daerah gua tuh baru PSBB, terus masih PSBB-nya tuh kota hijau,
ketika gua kenal langsung kotak kuning kan juga mereka pasti jadi rame kan, jadi makin apa ya, berdampak munculan kayak wah itu si Uji tuh dari Bandung, dia bawa kita virus ke sini kan, kayak mereka takut sama gua gitu. Terus juga kayak ngejekin keluarga gua, terus ngejekin teman-teman gua juga sampai berantem sama orang-orang yang nggak kenal. Gua juga nggak tahu itu siapa, tapi dia di Instagram tuh langsung kayak kalau ada yang pokoknya nih orang nih, akun ini cewek kan orangnya, gua nggak kenal sama dia, tapi dia kayak jangan deket-deket dulu sama Fauzi deh, Fauzi tuh kena gini dan segala macem kan. Emang gua itu pemakai narkoba atau apa gitu kan, nggak juga. Tapi kan ya siapa yang mau sih yang kena gitu kan. Kalau gua udah nggak betah lagi di sana, udah nggak betah lagi di tempat gua tinggal, terus akhirnya gua juga pada akhirnya juga pindah ke Bandung karena alasan itu, karena banyak yang nyinyirin gitu, tetangga-tetangga gitu. Oke, di misalnya tetangga itu tuh ngelewat rumah gua tuh pakai masker, tapi setelah ngelewat rumah gua dia buka masker. Jadi kan yang nyangkanya ya orang tua gua juga sakit hati. Kalau buat ini ya gua jalan keluarnya itu mungkin ya, jalan keluar gua buat bisa survive itu ya pindah kota. Survive ya. Yang pertama kali sih kepikiran pas pertama kali saya melihat secara langsung jenazah ayah di depan mata banget. Pas melihat tuh ya pertama awalnya kayak apa ya, kayak ya bingung gitu, kayak yang kenapa sih harus ayah sih yang meninggal tuh gitu. Kenapa sih nggak aku aja meninggal tuh gitu. Itu pertama kepikiran. Terus pas yang kedua tuh kayak aku juga harus mikir gitu. Kalau misalkan aku nggak bisa nggak bisa keluar dari tempat tidak bisa maju atau tetap berada di lingkungan yang ibaratnya ya kayak down gitulah, maksudnya kayak down, kayak stres juga gitu. Aku kepikirannya kasihan ke ini kan, yang pertama tuh kasihan ke ibu sama teteh, karena ibu dan teteh tuh paling merasa kehilangan gitu. Dan situ kayak aku juga mikir, wah kayaknya aku mau nggak mau atau ya kayak harus berpikir lebih jernih lagi kalau ya ini udah faktanya ayah udah meninggal, dan saya di sini juga sebagai sebagai pengganti kepala keluarga yang harus bisa menyupport ibu dan teteh gitu. Kalau pesan sih gini, kita pasti bisa keluar dari permasalahan ini. Kita bisa sembuh dengan penyakit COVID-19 ini. Ya ini penyakit sih bisa sembuh, ya jangan ngerasa sendiri aja, karena banyak orang yang support, banyak yang orang juga nolongin ketika lu lagi ngedown, ketika lu lagi sakit kan. Itu juga kayak kita butuh support, kita butuh imunitas yang tinggi gitu kan. Jadi kita nggak usah mikir yang segala macem lah. Jadi kalau lu masih sakit atau lu ngerasa sakit, mending lu urusin dulu diri sendiri deh, karena ngaruh juga kan ke dalam diri lu, kesehatan lu juga ngaruh. Karena lu harus mikirin diri sendiri, baru ketika lu udah sehat, lu udah baikan, baru lu urusin lagi yang lain gitu. Ya jangan ngerasa sendiri lah, pasti ada yang support juga, walaupun ada hinaan mah. Itu sih.
ya gue bakal nunjukin gue sehat, terus gue bakal nunjukin bahwa ya nggak apa-apa sebenarnya, mending bukan yang lu takutin itu rasa takut lu sendiri, mereka itu yang bikin kabar-kabar burung gak jelas itu sih.